vaksinasi Buea dengan NIM 0306203234. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai donor darah. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Palang Merah dengan dosen pengampu Budiman MPD. Saksikan video berikut. Halo everyone, apakah kamu tahu apa itu PMI? PMI adalah Palang Merah Indonesia. Nah, PMI sendiri didirikan pada tanggal 17 September 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Apa sih tujuan dari PMI? Nah, tujuan dari PMI adalah untuk membantu meringankan penderitaan sesama manusia akibat cedera bencana, baik itu bencana alam maupun bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia, tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong. Selanjutnya, visi dan misi PMI. Visi dan visi Palang Merah Indonesia yaitu pertama, visi. Visinya yaitu terwujudnya PMI yang profesional dan berintegritas serta bergerak bersama masyarakat. Adapun misi dari PMI meliputi 3. Yang pertama, memelihara reputasi organisasi PMI di tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, menjadi organisasi kemanusiaan terdepan yang memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat sesuai prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Nah, lalu yang terakhir, meningkatkan integritas dan kemandirian organisasi melalui kerjasama strategis yang berkesinambungan dengan pemerintah, swasta, mitra gerakan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya di semua tingkatan PMI dengan mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan. Salah satu kegiatan yang ada di PMI yaitu donor darah. Teman-teman tahu nggak sih apa itu donor darah? Donor darah ialah kegiatan mentransfer darah kepada orang yang membutuhkan. Nah, sebelum kita mendonorkan darah, kita mestinya harus mengetahui golongan darah kita. Contohnya golongan darah kan ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, golongan darah O. Untuk mendonorkan darah ini tidak boleh salah-salahan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pendonor darah, yaitu diantaranya yang pertama berusia 18 sampai 60 tahun. Ingat ya, untuk mendonorkan darah itu usianya mulai dari 18 sampai 60 tahun. 17 tahun apakah tidak bisa? Tidak boleh. Belum dulu ya. Tunggu dulu kita sudah berusia 18 tahun. Nah, yang kedua itu sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Kalau misalnya yang berat badannya 44 belum boleh ya. Harus 45 kg. Selanjutnya, memiliki kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per dl. Yang kelima, tekanan darah sistolik yaitu 100 sampai 180 mm dan diastolik 50 sampai 100 mm. Tidak menderita penyakit yang berisiko tinggi. Nah, ada pun contoh penyakitnya yaitu HIV, hepatitis, sifilis, jantung, hati, paru-paru, ginjal, kencing manis, kejang, kanker, atau penyakit kulit kronis. Nah, yang tadi saya sebutkan penyakit-penyakitnya itu tidak boleh melakukan donor darah. Terus selanjutnya, bagi wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui tidak diperkenankan mendonorkan darah. Nah, setelah kita melakukan donor darah, apa sih yang kita dapatkan dari mendonor darah itu setelah kita melakukan donor darah? Nah, jadi setelah kita mendonorkan darah, kita mendapatkan kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Nah, selanjutnya, kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat sebab dengan mendonorkan darah, tubuh kita akan memproduksi darah baru. Yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI yang menambah relasi atau teman dan berperan di kegiatan kemanusiaan yang lain. Yang kelima, meningkatkan jumlah DDS, akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Pasti teman-teman ada yang bertanya, bagaimana sih untuk menjadi
pendonor darah. Nah, ini saya akan kasih tipsnya. Cara menjadi pendonor darah itu yang pertama, calon donor datang ke UTD, unit transfusi darah, PMI, atau di tempat event-event donor darah sukarelawan. Yang kedua, calon donor pengisi formulir donor darah yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Ketiga, petugas memeriksa kesehatan calon donor darah sesuai dengan yang ditentukan. Yang keempat, asisten transfusi darah atau ATD yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah calon donor sehingga pengambilan darah dapat berlangsung dengan cepat kurang lebih 10 menit dan aman. Yang kelima, calon donor darah mendapatkan kartu tanda anggota donor darah sebagai tanda bahwa pemilik darah telah mendonorkan darahnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai donor darah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya sendiri dan kepada pendengar sekalian. Serta semoga yang mendengarkan video saya kali ini tergerak hatinya untuk melakukan donor darah jika syarat telah memenuhi. Jika belum memenuhi, mohon bersabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.